Assalamualaikum Ibu Sari. Waalaikumsalam Ibu Gimana Isna. kabarnya Ibu? Baik? Alhamdulillah baik dan sehat. Kalau kabar pembelajaran di kelas seperti apa Ibu? Pembelajaran di kelas 50-50 sih Ibu. Gitu ya. Nah, kira-kira nih mumpung kita ketemu hari ini, kita mau membicarakan tentang apa ini Ibu Sari? Saya ingin membicarakan tentang ini sih, rencana pembelajaran. Kadang kan kita di sekolah kan disupervisi ya. Nah, tentunya kalau kita sebagai guru nih, inginnya kalau disupervisi itu kan rancangan pembelajaran yang kita buat itu bisa terrealisasi maksimal pembelajaran. Nah, ini nih kendalanya. Kadang bisa maksimal, kadang juga enggak. Ya, Bu ya. Pembelajaran bulan September berarti Ibu ya yang memang belum maksimal penerapan FFP-nya dalam kegiatan seperti itu kan Ibu? Iya, seperti itu. Kalau begitu kira-kira nanti bulan Oktober Ibu Sari maunya seperti apa? Maunya sih kan kita itu kan kadang seperti kan tidak di semua kelas ya. Sudah ditentukan di kelas-kelas tertentu. Jadi kadang kalau misalnya kita punya di kelas yang anaknya memiliki karakter yang cepat, itu kadang RPP kita sih bisa terlaksana dengan baik. Tapi kalau kita kadang di kelas yang memang karakter siswanya itu menerima pembelajaran lebih lambat, nah di situ tuh kendala kita biasanya rencana pembelajaran itu nggak terrealisasi maksimal. Jadi saya ingin di kelas manapun saya nanti mengajar atau di supervisi, saya bisa menerapkan RPP yang saya buat hingga terrealisasi maksimal di setiap kelas. Kalau kita kasih skala 1 sampai 10, kira-kira pengennya penerapan RPP-nya dalam kegiatan pembelajaran ada di skala berapa Ibu? 1 sampai 10 pengennya di Ibu? 8 gitu ya. Kalau bulan September tadi kira-kira skalanya ada di mana? Masih 5. Masih 5. Lumayan ya Bu ya mengajarnya dari 5 ke 8. Gimana ini Ibu sanggup? Ya. Ya harus sanggup kayaknya. Nah sekarang gini Ibu, kira-kira nih kalau tadi kita optimis sanggup ya Bu ya. Kira-kira apa sih kekuatan Ibu bisa mengatakan bahwa Ibu akan sanggup gitu mencapai skala 8 tersebut? Ya, kalau menurut saya sih tentunya kita sebagai guru kan sudah dibekali berbagai macam ilmu, tentunya khususnya dalam merancang sebuah pembelajaran. Jadi mungkin untuk mendapatkan nilai 8 dari yang saya harapkan itu, saya harus bisa lebih kreatif dan inovatif lagi dalam merancang rencana pembelajaran dan lebih kreatif lagi juga dalam penyampaian materi sehingga tujuan pembelajaran yang saya sampaikan bisa tercapai. Luar biasa ini. Kalau hambatannya kira-kira ada nggak Bu untuk mencapai skala 8 tersebut? Kalau hambatan kayaknya pasti ada ya Bu. Apalagi kalau misalnya kita bertemu dengan karakter siswa yang memang daya tangkap pembelajaran itu masih lemah, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang atau memerlukan pendampingan kita khususnya, sehingga dalam alokasi waktu yang kita rancangkan untuk pembuatan pembelajaran itu, yang misalnya kalau untuk anak yang karakternya cepat kita bisa menyelesaikan dalam satu RPP, tetapi untuk anak yang memang kemampuannya di bawah itu bisa lebih panjang alokasi waktunya. Kira-kira ada tidak ya langkah yang bisa kita lakukan untuk mengcounter hambatan-hambatan tersebut? Kalau menurut saya sih ada ya. Salah satunya mungkin supaya RPP atau rancangan pembelajaran saya buat itu
tujuan pembelajaran tercapai, salah satunya saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya menyesuaikan materi belajar dengan gaya belajar siswa. Karena kan karakter siswa berbeda-beda. Untuk melaksanakan hal tersebut, kira-kira Ibu Sari perlu dukungan apa saja nih? Atau perlu dukungan dari siapa saja? Kalau dukungan sih tentunya kerjasama dari siswa itu sendiri ya. Tidak hanya siswa di kelas, tapi juga perlu dukungan dari wali kelas. Karena kan ini pembelajaran di kelas, jadi semuanya terlibat aktif lah dalam kegiatan. Ada yang diperlukan yang lain mungkin kan tadi pakai media, pakai pembelajaran yang berdiferensiasi ya Ibu Sari. Kira-kira ada. Oh iya, oke. Betul, sarana dan prasarana ini juga mendukung ya, karena kalau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya kita harus memikirkan profil belajar anak. Nah, ini gaya belajar itu kan ada yang visual, kinestetik, dan audio. Nah, untuk dari media, untuk anak-anak yang visual, dalam penyampaian materi ajar kita bisa menggunakan video, kemudian kita bisa memberikan audio juga untuk anak-anak yang gaya belajarnya audio, sambil diselingi tentunya penjelasan sebagai penguatan. Kemudian untuk anak-anak yang kinestetik itu kita bisa misalnya membuat materi dalam bentuk poster, kemudian tempel di kelas-kelas mereka sehingga mereka bisa berselancar berkeliling untuk mempelajari materi itu. Jadi tidak hanya duduk di Berarti ada dukungan dari siswa, dari wali kelas, dari sarana dan prasarananya juga tadi Ibu Sari ya. Nah, Iya. Di bulan depan untuk mencapai target 8 tadi, Ibu Sari mau seperti apa? Untuk bulan depan, saya pengen tadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti yang harus saya siapkan sebelum merancang terlebih dahulu. Jadi saya akan membuat video. Sebenarnya video ini nggak harus dari buatan kita sih, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita yang membuat, kemudian menyiapkan juga poster-poster yang bisa kita sampaikan ke anak-anak yang memang gaya belajar kinestetik. Kemudian baru kita merancang rencana pembelajaran dengan metode-metode yang menyenangkan. Karena saya yakin banyak metode atau model pembelajaran yang menyenangkan yang bisa meningkatkan motivasi belajar setiap anak. Kemudian kita bisa juga nih Bu menerapkan berkelompok sesuai kemampuan anak. Kalau dari beberapa rencana tadi nih yang lebih diprioritaskan mungkin ada di bagian mana Ibu Sari? Bagian media sih. Karena kan tadi karakter anak kan berbeda-beda nih gaya belajarnya. Otomatis kalau saya menyiapkan pembelajaran, medianya harus siap dulu. Karena itu yang akan menjadi pembeda antara anak yang visual, kinestetik, dan audio. Kira nih Ibu Sari perlu waktu berapa lama untuk menyelesaikan hal tersebut? Biasanya kalau menyiapkan pembelajaran sih 1 minggu sebelum pembelajaran itu dimulai. Berarti untuk pembelajaran di pekan awal Oktober mungkin bisa disiapkan mulai pekan ini, seperti itu ya Ibu Sari ya? Iya, mulai pekan ini bisa disiapkan sih sedikit demi sedikit. Mulai dari media dulu, kita merancang rencana pembelajarannya. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya nih Ibu Sari, tadi kan pengennya 8 ya Ibu Sari, dengan berbagai macam target, berbagai macam hambatan dan solusinya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilan Ibu Sari bisa mengatakan itu tercapai 8, kita tahunya dari mana Ibu Sari? Saya biasanya kalau dalam memberikan pembelajaran tentunya kita ada tanya jawab ya Bu Isna. Saya pengennya sih apa yang saya rancang itu
akan berhasil jika saat saya memberikan pertanyaan, baik itu secara lisan maupun tertulis, anak-anak itu bisa menjawab dengan tepat. Tidak harus sempurna, paling tidak maksimal dari satu kelas itu lebih dominan yang bisa menjawab dengan benar dibanding dominannya nih skalanya berapa Ibu Sari? 80% dari jumlah siswa. Pengennya Berarti dari jumlah siswa. Kelasnya 80 ya Ibu Sari ya? Untuk ketuntasan siswanya seperti apa Ibu Sari? Apakah 80 juga? Untuk bisa diulang siswanya seperti apa? Iya, untuk ketuntasan siswa karena kita masih memakai kurikulum 2013, tentunya saya juga ingin 80. Ibu Sari ya, amin. Mudah-mudahan tercapai ini bulan depan. Nah, kira-kira nih Ibu Sari tadi amin, ada beberapa hambatan nih terkait dengan karakteristik siswa, kemudian sarana dan prasarananya. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut supaya tidak berefek besar dalam kegiatan pembelajaran? Oke, baik, mungkin menurut saya nih kalau saat merancang sebuah pembelajaran, tentunya hambatan itu tentu ada, tetapi untuk cara mengatasinya atau meminimalisir hambatan itu terjadi, sebelumnya kita harus memang mengkomunikasikan dulu kepada siswa kita bahwa hari ini kita akan mempelajari apa, kemudian apa saja yang akan kita lakukan hari ini, siswa ngapain aja, kemudian kita bisa mengkomunikasikan juga dengan wali kelasnya bahwa hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang memang berdiferensiasi. Dan untuk terkait sarana dan prasarana, tentunya alhamdulillah nih sekolah saya untuk sarana dan prasarana di setiap kelas lengkap. Kalaupun ada kendala terjadi kerusakan, biasanya komunikasi siswa untuk menyiapkan terlebih dahulu seperti meminjam ada bagian sarana prasarana di sekolah atau minjam sementara di kelas yang lain. Ya, kira-kira nih nanti kalau misalnya di tengah jalan ada angin yang menerpa, ada aral yang melintang, kira-kira bagaimana nih komitmen dari Ibu Sari untuk bisa tetap nih di jalannya yang benar, di jalurnya tadi ya, untuk menciptakan, mewujudkan keterlaksanaan RPP-nya 80% tadi. Di sekolah itu kayak gini nih sih Bu ya, namanya untuk guru mata pelajaran khususnya saya misalnya matematika. Nah biasanya kami dalam 1 minggu sekali itu kami berkumpul untuk membahas pembelajaran anak-anak di kelas jenjang 7, 8 ataupun 9, khususnya di pembelajaran matematika. Nah biasanya kita bisa menyampaikan kendala yang dialami saat mengajar. Kemudian apa kita sampaikan juga di sana apa solusi kita, kemudian apa yang harus kita lakukan agar tujuan pelajaran di masing-masing jenjang bisa tercapai. Mungkin di situ kami bisa saling mengingatkan. Baik, berarti komitmennya tadi itu ini ya Ibu Sari ya, mengkomunikasikan kepada teman-teman yang satu rumpun agar bisa saling mengingatkan dan membantu untuk menjaga komitmen ya Ibu ya. Iya betul. Terakhir Ibu Sari, ini kira-kira kita setelah Ibu Sari mencoba menerapkannya nanti di bulan Oktober, kira-kira ada tidak waktu untuk kita ketemu lagi nih? Kayaknya ada deh Bu, soalnya pekan depan kan saya hari Senin itu sudah mulai menerapkan rancangan yang akan saya buat. Kemungkinan hari Rabu nanti kita bisa ketemu. Hari Rabu saya nggak ada mengajar karena itu jadwal. Terima kasih Ibu Sari, alhamdulillah hari ini kita sudah berbincang, sudah dapat nih komitmennya seperti apa untuk bulan depan, kemudian juga kita sudah membicarakan tentang apa hambatannya, kemudian solusinya juga seperti apa. Mudah-mudahan bulan depan pembelajarannya oke Ibu ya.
kita tutup hari ini. Oke, baik. Terima kasih, Bu Akhir Isna. hari ini, Bu Saria, sampai jumpa hari Rabu depan. Bila kita berdewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.